Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati rekan saya, asesor media Bapak Adi Syamsuddin, moderator Pak Hari, dan bapak-bapak para peserta, ada pengurus APRI, para KUA, media suara, dan seluruh hadirin peserta pada kegiatan malam ini. Saya ingin mengawali sebelum nanti Pak Syamsuddin akan lebih panjang lebar memberikan materi tentang juknis Jabatan Nasional Penghulu. Jadi penghulu ini sudah kita ikhtiarkan kira-kira ya. Satu, penguatan regulasinya. Jadi kita panjang sekali itu untuk mengeluarkan Permenpan nomor 9 itu panjang sekali. Sejak saya Kasubdit Penghuluan Jilid 1 Pak. Iya. Itu baru keluar setelah ya 2019. Ya, saya sudah pindah ke Subdit Sarana Prasarana, baru keluar ke Permenpan nomor 9. Kemudian PMA-nya lahir setelah saya kembali menjadi Subdit Penghuluan Jilid 2, PMA nomor 16-nya. Jadi gagasan perbaikan regulasi penghulu itu saya mulai di dalam proyek perubahan saya waktu saya di Kapim 3. Ya, jadi ada beberapa poin yang saya gagas. Yang pertama, penambahan jenjang jabatan, batas usia pensiun penghulu, kemudian klausul hukuman bagi penghulu yang naik pangkat itu kita hilangkan. Karena saya khawatir Pak, penghulu ini ada yang 9 tahun nggak naik pangkat. Itu kalau dikasih punishment, dihukum semuanya, habis Pak penghulu kita. Kan ketentuannya 5 tahun nggak naik pangkat, diberhentikan sementara. 6 tahun nggak naik pangkat juga, diberhentikan total. Itu sudah ada korbannya di DKI Jakarta. Ada 2 orang itu yang diberhentikan karena nggak bisa naik pangkat. Di Banten juga ada 1 ya? Ada di Banten. Di daerah lain karena nggak pantau aja Pak. Pantau juga lebih banyak nanti. Makanya kita ubah regulasinya supaya dihilangkan norma hukuman bagi yang terlambat naik pangkat. Jadi naik pangkat itu bukan kewajiban tapi haknya penghulu. Andai kata ada penghulu yang hidup terus Pak, di penghulu pertama terus jagain aja Pak Sudin ya. Berarti dia memang segitu prestasinya. Yang dia ngomongin gaya aja. Dia memang betah di situ nggak mau naik pangkat. Ya. Tapi yang semangat, yang hebat, ya sudah banyak yang paksa. Itu sudah luar biasa. Jadi regulasinya kita tata sedemikian rupa, termasuk ke depan saya ini Pak Sarudin menggagas kalau dapat nanti penghulu itu kalau dia ditugaskan di struktural dia nggak hilang penghulunya. Sekarang kan diberhentikan sementara, tapi kalau dia balik lagi dia boleh jadi penghulu lagi. Tapi kalau contoh hakim itu saya tempoh hari kan rapat dengan Direktur Peradilan Administrasi Mahkamah Agung. Direktur Administrasi Mahkamah Agung itu saya sebut yang terhormat Ibu Direktur, beliau ini mantan hakim. Oh masih hakim Pak Kasubdit. Ya itu tetap hakim Pak, hakim justisial, tetap hakim. Nah saya pengen begitu. Biasanya penghulu kayak Pak Adib itu kan tadinya penghulu Pak. Itu penghulu yang ditugaskan sebagai direktur, kira begitu. Hebat itu. Jadi dia balik jadi penghulu lagi. Kan saya bilang Pak Adib nanti selesai direktur kembali jadi penghulu Pak, penghulu utama.
biar rumah itu ada penghuninya Pak Sarudin. Kita sudah buat rumah penghulu utama, tapi belum ada penghuninya. Saya yakin tahun depan sudah ada yang mengusul ke penghulu ahli utama. Cuman karena memang penghulu ahli utama itu levelnya level dirjen, ya bobotnya harus mantep. Nanti kita tes, benar-benar kita kulitin Pak. Ya benar-benar kita gojlok lah, seperti apa supaya dia tuh punya performa ya yang meyakinkan lah. Ya bobot eselon 1 kan, ya di bawahnya performanya harus semuanya semua kita bangun lah. Termasuk teman-teman yang penghulu media juga begitu. Jadi apa kalau dia sambutan mukadimahnya itu mukadimah level direktur lah penghulu media. Assalamualaikum. Penghulu media nggak ada segitu. Jadi biar ada bobotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghulu media. Gitu. Lebih hebat lagi Pak. Sama batu-batu. Jadi bobot itu harus seimbang. Saya ingin begitu Pak, karena saya secara teknis pengasuhnya penghulu ya, saya pengen begitu. Jadi ada secara kualitas tuh ada yang bisa dibanggakan. Jadi makin tinggi jenjangnya makin qualified lah. Setuju ya Pak? Setuju ya? Penguatan regulasi, menambah jabatan, memperluas ruang lingkup kegiatan. Jadi tadi sudah disampaikan dari BKN. Jadi ada pengembangan penghulu, ada tugas Bimas Islam. Selain dia tugas rutin melakukan layanan aneka rujuk. Nah, ini menarik karena nanti yang di Permen 462 tidak tercover. Ikut memantau hilal, ikut mengukur arah kiblat, sekarang sudah masuk ke dalam bagian dari unsur kegiatan penghulu. Itu kenapa? Kita melihat banyak teman-teman di daerah yang dia tidak bisa mengumpulkan angka kredit dari layanan nikah. Bayangkan teman-teman yang di NTT, dia 10 tahun jadi penghulu, dia hafal apa pengantin Pak. Tahun cuma 3 hafal. Jadi dulu Pak Kabit dari NTT cerita ke saya 10 tahun jadi penghulu, jadi pelakon di NTT, saya masih hafal Pak nama pengantinnya. Hebat kali bapaknya. Iya Pak, setahun itu 3 Pak pengantin. Oh, ya makanya kalau dia nggak ada unsur penunjang layanan Bimas Islam, kapan dia bisa dapat angka kredit? Ini sebenarnya terinspirasi dari ayat atau ayat 128 Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kita punya rasa empati dengan teman-teman yang di situ. Kalau yang Jakarta, Brebes, Jawa Tengah, Surabaya banyak N-nya. Ya, tapi yang tadi itu NTT di Papua. Papua itu ada satu KUA nanganin 3 kabupaten. 4 kabupaten loh. 3 nambahin lagi 4. Kecamatan lagi Pak ya? Satu KUA wilayah kerjanya 4 kabupaten. N-nya berapa Pak? Di bawah 10. Di bawah 10. Nah kalau kita nggak punya Azizun alaihi ma'ani itu gimana? Kasihnya, makanya masukin tuh layanan ke Bimas Islam supaya dia dapat angka kredit dari situ. Oke. Sebelum Pak Sarudin ya, saya kasih dulu apa namanya cuci tangannya istilahnya. Tumbuk dulu Pak sebelum makan ya. Kemudian menambah jumlah SDM. Ini kita upayakan Pak. Meskipun 1 tahun itu cuma 150 formasi cabang penghulu. Nah, saya kemarin lupa kali pesan subbak pegawaian. Jadi kalau orang itu daftar CPNS-nya cabang penghulu, jangan dipindah jadi pegawai lain. Dosa sesungguhnya. Ya kan? Karena kita berdoa supaya penghulu cukup.
Begitu ada formasinya jadi PNS, ditugaskan jadi stafnya Subag Pegawaian, jadi stafnya teknis, padahal formasinya formasi penghulu. Itu mau diamankan. Teman-teman April nih, catat ini calon penghulu loh. Kalau boleh kemana-manain. Teman-teman WI kawal juga itu. Jadi kita nggak datang hilang lagi pegawai kita. Nah tahun depan itu kan ada formasi P3K. Kita sudah selusurkan. Saya hitung kasarnya kan baru ada 3 ribuan. 3 ribuan yang mengisi reformasi. Padahal kebutuhan kita sekitar 8.000 dari sisi jumlah peristiwa nikah. Ya kalau 3.000 dikabulkan, tahun depan ada formasi P3K, meskipun di Permenpannya penghulu adalah PNS, karena itu bukan ayat suci, kita rubah kan nanti Pak. Penghulu adalah ASN, nggak gitu Pak. Lalu formasi P3K-nya kita isi, supaya ada payungnya itu P3K. PNS enggak, P3K kan saya juga, udah PNS enggak ada. P3K juga lolos juga kan saya. Jadi SDM-nya kita perjuangkan akan dipenuhi. Kemudian kesejahteraan tentu ini ya. Kita nih teman-teman di pusat itu mikirin supaya penghulu itu sejahtera. Penghulu mikirin supaya bapak di pusat itu sehat gitu loh. Sehat dan terus ngawal bapak, jaga integritasnya, ya, jaga citra layanannya kan gitu kan. Kalau kita berjuang pas untuk penghulu, penghulunya ngirim dumas ke kita, kan kasihan. Yang datang dumas terus. Saya kemarin bilang Pak Sarudin, penghulu minta tambahan biaya 500 untuk wali hakim. Alasannya katanya wali hakim tanggung jawabnya dunia akhirat. Murah itu. Dunia akhirat. Nah ini teman-teman WI, teman-teman APRI, tolong sampaikan aja begitu lagi. Nanti kita sudah bangun cita positif itu, takutnya nanti jatuh lagi Pak, tumbang lagi, kembali ke akhir 2013. Penghulu dianggap menjadi orang yang akan menerima gratifikasi yang lurus. Memperkuat pengawasan, kemudian penegakan aturan. Nanti materinya ada di saya, Pak Ari ya. Materi yang kelas 1 nanti bisa. Nah kemudian yang satu lagi saya ingin pesan ini kepada teman-teman APRI dan WI. Jadi penghulu ini punya 3 peran utama. Ini sering saya ulang-ulang karena ilmu ini saya dapat dari Diklat TPPN. Waktu itu narasumbernya Pak Tarmizi Taher Tohor. Soalnya ada Tarmizi Tohor juga Pak. Itu Direktur Jakarta. Ini Tarmizi Taher. Penghulu itu pertama dia itu sebagai manajer, melaksanakan fungsi manajerial. Jadi melaksanakan fungsi administratif, kemudian layanan publik, ya, mengeluarkan akta. Nah, itu tugas manajerial itu. Jadi penghulu harus ngerti itu ya. Untuk membuat akta dia harus tahu persyaratannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penghulu itu punya peran sebagai mufti. Dia menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait dengan tugas fungsinya dia. Jadi kalau ada orang bertanya tentang ahwal syakhsiyah ya, hal-hal yang terkait dengan keperdataan Islam, yaitu penghulu jawaban. Ya, yang mandi junub, waris, daftar haji. Meskipun Bapak nggak pandai banget, jawab Pak. Wah haji itu gini Pak, gini. Nanti untuk lengkapnya Bapak datang ke
seksi tentara haji. Begitu. Jadi ada pendahuluannya. Ini bukan urusan saya Pak. Itu bukan penghulu itu. Karena dia pelayan publik Pak. Dia mufti. Jadi kalau ada pertanyaan, dia jawab meskipun dia luas, pendahuluannya dia kasih sama dia. Nanti lengkapnya Bapak bisa diskusi dengan MUI Pak. Gitu. Jadi ada yang Bapak kasih tuh. Ini bukan tugas saya Pak, jangan nanya saya ya. Tugas saya hanya menikahkan. Siapa bilang? Penyuluh habis Pak. Hah? Fungsi penyuluh habis. Ya, kan datangnya kebetulan datangnya ke penghulu Pak. Ya. Penghulu yang ditanya ini, penyuluhnya lagi dinas. Gimana Bapak jawabnya? Nanti ya Pak kalau udah penyuluh ya, masa begitu. Nah nanti lengkapnya Pak sama penyuluh ya, nah gitu boleh. Padahal dia nggak bisa. Jadi ada triknya. Yang ketiga dia sebagai mubalik, sebagai orang yang memberikan pesan dakwah kepada masyarakat, terutama kepada calon pengantin. Ya bolehlah contoh Pak Anas Fauzi itu. Ya, saya diskusi dengan Pak Anas, saya bilang Pak Anas terima kasih telah menginspirasi teman-teman penghulu. Jadi penghulu itu memang dia bersentuhan dengan waktu yang sangat strategis Pak, sangat penting karena orang yang menikah itu dia hanya dengerin penghulu Pak. Dia tentara, mana mas kawinnya? Siap, ada Pak. Jadi memang penghulu yang didengerin sama dia. Nah penghulu di saat itu dia ngasih pesan-pesan penting kepada pengantin, didengerin Pak. Ada sudah anakku beraktivitas sama orang tua, sama ibu, itu penting Pak. Itu contoh aja ya Pak Anas itu. Jadi jangan sampai penghulu ini mentang-mentang nikah banyak, buru-buru gitu. Sini, mana ada pengantin sini. Mana tangannya. Itu penghulu. Saya tidur nanti Pak. Jadi yang mau diberikan kepada kedua pengantin itu apa kalau kayak gitu? Jadi kalau persoalan tingginya kepercayaan, tadi saya kebetulan menyampaikan sambutan Muswil BP4 di Kendari Pak. Sulawesi Tenggara mewakili ketua umum karena saya sekali semuanya. Saya bilang sekarang perceraian itu di atas 20%, ya 27% Pak. Naik apa tuh? Naik Pak, setiap tahun naik. Naik, iya. Jadi artinya kalau kita balik ke sini nih, karena waktu saya talkshow Pak, karena itu TVRI, ada yang bertanya, kenapa baik yang mencerai? Itu gara-gara penghulunya kalau mandu nikah terburu-buru Pak. Nah, itu penanya di TVRI Pak. Itu live saya waktu itu. Bagus, saya bilang iya juga dalam hati saya nih. Enggak ada kehusuan Pak, buru-buru. Ini depan tanya sini. Habis ini kamu ya, situ. Boro-boro baca berban nikah. Jadi apa yang dikasih kepada Pak terkait gitu? Kasihan kan? Nanti yang waktunya lega di gedung dia lama-lamain Pak. Baca khutbah dia. Alhamdulillah, panjangin nama dia. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah tadi nggak seimbang, buru-buru main pegang aja tangannya. Salah megang dengan pengantin perempuan itu. Udah si gue tarik, nggak usah dibaca, udah tangan aja ya. Jadi yang ngatur penghulunya. Bahkan ada penghulu nih, cerita penghulu di Jakarta nih. Di MC-nya kelamaan Pak. Perkataan detik MC itu kelamaan. Penghulunya buru-buru langsung ngambil mic-nya Pak. Sini. Temennya Mas Arif itu. Temennya Mas Arif. Jadi MC itu Pak, kalau di gedung tuh terlalu banyak ngasih pengantar. Penghulunya tuh buru-buru. Dia langsung bangun penghulunya. Sini. Diambil mic-nya Pak. Belum tahu dia. Assalamualaikum.
Nah, jadi penghulu ini berpikirlah bahwa dia itu sedang melahirkan generasi baru. Nah itu kan dari pengantin itu kan akan lahir generasi baru, lahir masyarakat baru. Jadi bisa dibayangkan kalau orang yang menikah itu berhasil dihantar sama dia itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, pasti masyarakatnya juga sakinah mawaddah warahmah. Kan itu teori sosialnya kan, teori ilmu sosialnya begitu. Jadi keluarga itu adalah masyarakat yang paling kecil, dia yang bentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan. Jadi penting sekali. Jadi kata Pak Dirjen kemarin, kalau penghulu berhasil mempertinggi kualitasnya, sehingga masyarakat memandang penghulu adalah jabatan yang penting. Maka ketika nanti kami mengusulkan tunjangan, itu pemerintah langsung meluluskan lah. Ya udah naikkan, memang layak penghulu naik tunjangannya. Begitu. Banyak dumas, apa? Naik tunjangan, nih. Makanya Pak Dirjen arahannya dikumpulkan karena sesuatu gitu Pak. Jadi ada profesi yang paling tinggi gajinya itu di Finlandia itu katanya guru. Guru gajinya paling tinggi di antara jabatan lain itu guru. Jadi semua orang pengen jadi guru. Nah kita pengen semua orang pengen jadi penghulu gitu loh. Karena jabatan itu mulia dan prestisius. Kita pengen begitu. Jangan kata Pak Andi, kata Pak Dirjen juga, udah nggak lulus tempat lain baru jadi penghulu. Kan nggak enak gitu. Jadi penghulu ini pilihan utama harusnya. Ya itu mungkin pesan saya karena kemarin pembukaan belum sempat saya memberikan materi. Nanti materi dari saya Pak Ari disampaikan ke teman-teman. Jadi April ini karena kata Pak Direktur menjadi para penghulu, jadi penghulu yang lebih dari yang lain, karena dia mengurusi penghulu yang lain, agar menyampaikan pesan-pesan ini kepada teman-teman semuanya untuk bisa lebih baik. Ya. Saya kira itu dari saya. Nanti kita ikuti materi Pak Syahrudin. Nanti di ujungnya sekalian tutup ya Pak, karena semua materi sudah selesai. Nanti bisa duduk oleh Pak Syahrudin. Terakhir saya minta doa karena ibu mertua saya lagi di rumah sakit. Ya, mohon diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Namanya Haji Hindun Abu Bakar. Haji Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bapak Kasubdit Bina Kepemuluan, dan pada kesempatan ini kita juga mendoakan, jadi tidak hanya Bapak mertua ya Pak ya, Ibu mertua yang segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Pak Kasubdit selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Kasubdit ya. Selanjutnya ini